Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsahna wa amsahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusur. Amsahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salliman taslima adada ma ahalla bihi ilmuka wa khata bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka wa radallahu man sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang Masya Allah luar biasa, kita tidak menyangka ternyata sudah kita lalui sekitar 4 bulan kita berada di rumah saja, dan insya Allah kita akan tetap bisa bersabar menghadapi masa pandemi ini. Umatillah rahmatullah yang saya cintai karena Allah, hari demi hari kita lalui. Dan Ramadan baru saja berakhir, kita akan menghadapi Idul Adha sebentar lagi. Saat Ramadan kemarin kita diingatkan akan sebuah ayat dari Al-Quran yang intinya adalah kita menginginkan la'allakum tattaqun. Kita menginginkan keluarnya kita sebagai hamba-hamba Allah setelah Ramadan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan baru saja kita buka kajian ini, majelis yang mulia yang begitu kita rindukan, yang hari-hari biasanya sebulan sekali kita bertemu. Di hari pertama, Kamis pertama setiap bulannya kita bermuajahah di dalam majelis zikir kita. Dan Masya Allah tadi sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang begitu menyentuh kalbu. Tidak terasa getaran itu sampai ke kita, karena mafilah sesungguhnya kita berada di dalam majelis ilmu ini adalah berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi satu hal yang sangat dirindukan surganya Allah bagi kita semua. Dan taman-taman surga di dunia ini adalah majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ummahat fillah rahmakumullah, kalian semua adalah para perindu surga, sahabat-sahabat surga, yang insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di sana dalam suasana yang indah, kedamaian, ketentraman, dan tentunya saling kasih dan sayang mewarnai kondisi di sana. Hari ini materinya adalah 3 kenikmatan surga. Apa 3 kenikmatan surga itu? Yang pertama adalah bagaimana kita nanti hamba-hamba Allah yang berada di dalam surga itu akan bertemu, akan melihat wajahnya Allah sejelas-jelasnya kita memandang bulan purnama yang begitu indah. Kita akan melihat wajahnya Allah dengan jelas. Dan itu adalah kenikmatan pertama. Kenikmatan yang begitu kita rindukan, melihat wajahnya Allah. Umatillah rahmakumullah, ketika kata-kata ini saya ucapkan,
Saya teringat begitu letihnya kita di dunia ini. Banyak sekali agenda-agenda di dunia ini yang luar biasa, yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti. Tapi semua kita lalui dengan ikhlas, dengan sabar. Lillah, hanya untuk Allah. Karena itulah ketika masuk ke dalam surga, tentunya kita nggak sabar, kita ingin melihat wajahnya Allah. Dan kenikmatan perindu surga adalah melihat wajahnya Allah. Kita semua nanti akan diizinkan untuk melihat wajahnya Allah dengan begitu jelas. Sejelas kita melihat bulan purnama di tanggal 15 tiap bulan. Masya Allah. Kenikmatan yang kedua, saat berjumpa dengan Nabi dan para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi kita, hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan yang berikutnya. Masya Allah, sebenarnya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan Allah di dalam surganya Allah. Tapi 3 kenikmatan ini yang luar biasa, yang kalau kita mempelajari, itu di dalamnya mencakup seluruh motivasi di dalam kehidupan kita. Motivasi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang ketiga adalah kita akan bisa bertemu dan bercengkrama dengan keluarga kita. Allahu Akbar. Seluruh anggota keluarga kita akan bertemu. Orang tua kita yang sudah mendahului kita, kakek nenek kita, dan terus hingga anak, cucu, cicit, semua akan berkumpul, bercengkrama dengan keindahan-keindahan surga. Bercerita layaknya sebagaimana di dunia ini. Bertegur sapa, saling sapa, ada kasih sayang di dalamnya. Sebagaimana layaknya di dunia. Dan Masya Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang keutamaan. Dan sesungguhnya nilai Islam di sini adalah bagaimana nilai keluarga menjadi hal yang utama. Dalam surat At-Tur ayat yang 21, firman Allah dikatakan di sini, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masya Allah, luar biasa. Kita akan dikumpulkan seluruhnya, anggota keluarga kita, di dalam surganya Allah nanti. Tentunya dengan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan. Kenikmatan yang lain itu banyak sekali, dan tentu tidak bisa disebutkan, saking banyaknya. Tapi kenikmatan yang utama ada di 3 hal ini. Dapat melihat wajah Allah dengan jelas, dapat bertemu dengan Rasul dan para Nabi, dan dapat bertemu dengan seluruh anggota keluarga yang dihubungkan oleh Allah. Nanti akan terhubung dengan sendirinya. Sejalan dengan ini ayat yang lainnya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang 22, 23 juga dikatakan hal yang sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu Aden, surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddah. Jannatu Aden, surga Aden. Masuk ke dalam yadkhulunaha wa man salaha, masuk ke dalam surga Aden itu orang-orang yang beriman dari ayah-ayah kamu, bapak-bapak kamu, istri-istri, anak-anak, cucu. Dan kemudian para malaikat berbondong-bondong menyambut rombongan orang beriman tersebut dari segala pintunya. Yadkhulunaha alaihi min kulli bab. Dari setiap pintunya malaikat menyambut rombongan keluarga orang beriman tersebut. Masya Allah, keluarga kita akan disambut oleh malaikat di dalam surganya Allah. Ummahat fillah rahimakumullah, kalau kita disambut, kedatangan kita disambut oleh teman kita saja, rasanya gimana? Tentu rasa hati kita akan berbunga-bunga. Ya enggak, Mama Nana? Masya Allah. Disambut dengan wajah yang bahagia, dengan riang oleh teman kita, hati kita sudah bahagia luar biasa. Pada hari itu kita dan keluarga kita akan disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera untuk kalian semua, wahai orang-orang soleh. Wa man salaha, itulah yang menghubungkan keluarga kita. Wa man salaha, orang-orang yang soleh. Ini kuncinya. Masya Allah. Semoga kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, yang pada akhirnya nanti kita akan disambut oleh malaikat di dalam surga Aden. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan akhir kehidupan itulah yang terbaik. Kita bisa belajar bagaimana kita membawa keluarga kita. Kita bisa belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana la'allakum tattaqun. Keluarga Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan buat kita. Matillah rahmakumullah. La'allakum tattaqun. Kita bertakwa kepada Allah. Tawakal atau tawakkul berarti mewakilkan atau menyerahkan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil atau pekerjaan atau keadaan, dan hanya memohon pertolongan kepada Allah untuk hal tersebut. Jadi pasrah, menyerahkan diri. Tapi tawakal di sini bukan berarti tawakal yang pasif, yang tidak ada usaha. Tawakal yang dimaksud adalah dia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, penuh kesabaran melakukannya, tetap berada dalam jalan takwa kepada Allah. Jadi tawakal menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah dengan penuh kesabaran. Kita menjalankan semuanya. Ketika usaha sudah kita lakukan dengan maksimal, kemudian Allah menentukan lain, maka hasil yang ditentukan Allah itulah takdir.
antara tawakal dan takdir itu akan ada dan selalu ada di dalam kehidupan ini. Karena itu, umatillah rahmakumullah, kita harus banyak bersabar dalam menghadapi hidup. Dan ketika Allah menentukan sudah terjadi, itulah takdir. Maka kita pun harus bersabar melaluinya. Kita harus bisa menerima dengan qanaah. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan dari Anas bin Malik. Pada suatu hari ada seorang penunggang unta berhenti di depan masjid Rasulullah, kemudian mendatangi Rasulullah. Lalu unta tunggangannya dilepaskan begitu saja tanpa ditambat. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa unta itu tidak diikat? Lelaki itu menjawab, saya lepaskan unta itu karena saya percaya pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di sini, mahatillah, bagaimana seorang lelaki tadi membiarkan untanya dengan berharap dan percaya bahwa Allah melindungi unta tersebut. Tapi Rasulullah SAW menegur dengan bijaksana, ikatlah unta itu, sesudah itu barulah kamu bertawakal. Kemudian laki-laki itu pun menambatkan untanya pada sebuah pohon kurma. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya tawakal bukan sekedar pasrah, berserah diri saja, tidak, tapi harus ada usaha, harus ada hal yang dilakukan secara maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 65 ayat yang kedua dan ketiga, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh keperluannya. Masya Allah. Jadi tawakal kita harus diiringi dengan usaha yang maksimal, bersabar dalam menjalani. Ketika itu semua sudah dilakukan, lalu takdir Allah menentukan lain, maka kita harus bisa qanaah, harus ikhlas. Umatillah rahmakumullah, sekarang kita lihat bagaimana para nabi, nabinya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, berdakwah atau mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada keluarganya. Karena Nabi Ibrahim menginginkan seluruh keluarganya akan menjadi penghuni surga, dan kita pun demikian. Maka kita bisa mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Terkait dengan ketawakalan ini, kita bisa lihat contoh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dan kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam begitu berani melawan Raja Namrud. Kisah ini tentunya umat fillah sudah mendengar dan sudah hafal. Bagaimana dengan gagahnya Nabi Ibrahim menghancurkan 76 berhala yang saat itu disembah-sembah oleh kaumnya. Lalu disisakan satu patung yang besar dan dikalungkanlah kampak di lehernya. Tidak takut. Usaha Nabi Ibrahim untuk mengajak kaumnya meninggalkan kesyirikan. Ibu-ibu bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 258, kemudian surat Al-Anbiya ayat yang ke-58,
Ada 3 ayat di sini, 58, 63 dan 68. Yang pada akhirnya adalah saat itu Raja Namrud beserta pengikutnya keluar dari wilayah, karena di dalam wilayah tersebut kosong. Kemudian Nabi Ibrahim melancarkan aksinya. Lalu setelah itu Raja Namrud kembali lagi dan mendapati seluruh berhala sudah hancur. Yang tertuduh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa bisa? Karena saat itu Nabi Ibrahim tidak mengikuti perintah Raja Namrud dengan alasan sakit. Jadi hanya seorang diri di situ, maka tidak lain, Nabi Ibrahimlah yang tertuduh. Tapi Nabi Ibrahim, kita dengar ceritanya, kalau memang benar berhala itu sesuatu yang hebat, patung itu sesuatu yang hebat, coba tanyakanlah, kapak itu ada di lehernya. Dan Masya Allah, betapa marahnya Raja Namrud. Bagaimana mungkin mau bicara dengan patung yang tidak bisa berbicara? Kalau patung tidak bisa berbicara, bagaimana patung akan bisa memberikan rahmat? Tapi hal ini menimbulkan kemarahan yang dahsyat. Akhirnya diperintahkanlah Nabi Ibrahim diikat untuk dibakar. Masya Allah, usaha sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menegakkan li'illah li kalimatillah di depan penguasa. Saatnya Nabi Ibrahim pasrah dan tawakal saat diikat dan dibakar. Seketika itu juga api yang panas seperti air tidak mampu membakar sedikit pun kulit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kita lihat bagaimana tawakalnya istri beliau. Kita lihat Hajar, Siti Hajar, Sayyidatina Hajar. Ketika Hajar bersama Nabi Ismail yang masih bayi dibawa ke sebuah lembah. Dan lembah itu kita tahu yang sekarang ini bernama Mekah. Seorang ibu baru melahirkan dengan bayi kecil ditinggal suaminya di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Kalau membaca Sirah Nabawiyah, di situ hanya ada peninggalan berupa rumah yang berupa rumah dari ranting-ranting kering dan semacam mangkok dari kulit untuk tempat air. Tidak ada yang lain. Ketika akan ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah di sini kami akan tinggal?" Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Ya." "Apakah ini perintah Allah?" Dijawab Nabi Ibrahim, "Ya." "Pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan menyanyiakan diriku dan anakku." Masya Allah, luar biasa. Seorang istri yang tawakalnya begitu kuat, hingga pada akhirnya perbekalan habis, anak pun menangis, air susu pun kering. Seorang ibu mana yang tega melihat anaknya demikian? Lalu Siti Hajar pun berlari mencari pertolongan, bala bantuan dari satu bukit ke bukit yang lainnya, yang kita kenal dengan Safa dan Marwah, hingga 7 kali. Sa'a, atau sekarang kita kenal sa'i.
Masya Allah. Tidak juga melihat rombongan siapapun, tidak ada yang mendekat. Saking lelah dan capeknya, ambruklah Ibunda Hajar di sisi Nabi Ismail yang saat itu masih bayi. Karena tawakalnya pada Allah, Ibunda Hajar, maka Allah pun memberikan pertolongannya. Keluarlah mata air, yang kemudian Ibunda Hajar mengumpulkannya, zumi. Berkumpullah. Yang sekarang kita kenal dengan Zam-Zam. Masya Allah, luar biasa. Karena tawakalnya Ibunda Hajar, pada akhirnya di situ berkumpul suatu kaum. Tidak lama datang rombongan dan meminta izin untuk tinggal bersama. Akhirnya Ibunda Hajar dan Ismail tidak sendirian di lembah itu, karena sudah ada mata airnya. Luar biasa. Kita sebagai seorang ibu, apakah tawakal kita sudah seperti ini kepada Allah? Apakah kita masih merengek-rengek sama suami kita, menyalahkan ayahnya, menyalahkan anak-anak, tidak bisa bersabar? Masya Allah, ujian kita belum seberapa, ummahat fillah. Ya, kita harus banyak bersabar. Dan yang ketiga, bagaimana kita lihat tawakalnya anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail alaihi salam. Mungkin ummahatillah sudah memahami apa yang terjadi dengan Ismail alaihi salam yang masih kecil. Ketika usia Ismail sekitar sudah bisa diajak berdialog, bapaknya Nabi Ibrahim datang dan mengatakan, "Wahai anakku, semalam aku bermimpi." Mimpi apa, ayah? "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu apa jawab Nabi Ismail kecil saat itu? "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Masya Allah, anak yang ditinggal ayahnya, begitu ayahnya datang, ayahnya mengatakan demikian. Dan tidak disangka seorang anak mampu memberikan jawaban yang luar biasa indahnya, penuh dengan tawakal karena iman kepada Allah. "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Kita bisa melihat bagaimana teladan keluarga ini, ya, yang berjalan di jalan takwa, yang semua urusannya dikembalikan kepada Allah, seluruhnya dalam kehidupan yang luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan kalau ummahat fillah ada yang sudah sampai ke Mekah, Madinah. Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Sekarang sudah banyak gedung-gedung bertingkat, sudah banyak air, kita bisa mendapatinya. Kita bisa bayangkan saat itu kalau gedung-gedung itu tidak ada, yang ada gurun-gurun batu. Insya Allah, kehidupan yang begitu keras. Tapi tidak melunturkan sedikit pun keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tawakal yang sesungguhnya harus kita miliki.
Karena tawakal ini akan mengantarkan seluruh anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang solih. Yang orang-orang solih inilah pada akhirnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Aden. Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Insyaallah kita dan keluarga kita akan dikumpulkan nanti di surganya Allah seluruhnya beserta sahabat-sahabat semua perindu surga. Kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa memandang wajah Allah, bertemu dengan Nabi dan para Rasul, dan juga bercengkrama dengan seluruh kerabat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat buat kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.